Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, melihat piton 9 warna menelan langit sedang mandi di mata air Rosumber, menelan mata air Rosumber dari waktu ke waktu. Xiaoyan merasa kesal. Sumber mata air sangat berharga. Pemborosan seperti itu hal yang sangat kejam. Pada saat ini, mata Xiaoyan tiba-tiba menyala. Di bawah pohon bodi, di samping mata air Yuanling, sebuah tanaman kecil menarik perhatiannya. Ternyata itu adalah teratai laut seputih salju. Di bawah pohon bodi kuno, teratai laut seputih salju tumbuh, murni, agung, dan damai, seperti peri yang cantik. Bingxin, Xiaoyan sebelumnya telah mengubur benih es yang dibentuk oleh Bingxin di bawah pohon bodi kuno. Apakah ini berarti lotus laut Bingxin di depannya adalah Bingxin? Xiao Bailong tiba-tiba berkata, "Aku membacanya dengan benar. Dunia batinmu tidak hanya memiliki pohon bodi kuno, tetapi juga teratai laut hati es. Ini tidak buruk." "Kamu tahu Bingxin Hailian," ucap Xiaoyan. "Apa sih yang tidak diketahui oleh 9 naga menelan langit?" Xiao Bailong tersenyum. Xiaoyan lalu bertanya, "Apakah menurutmu Bingxin memiliki harapan untuk bangkit?" Xiao Bailong merenung dan tersenyum tipis. "Bukan tidak mungkin untuk menghidupkan kembali Bingxin, tetapi ini sangat sulit. Aku dapat memberitahumu 2 metode, satu cepat dan satu lambat. Yang mana yang ingin kamu dengar?" "Aku ingin tahu kedua cara itu," ucap dari Xiaoyan. "Baiklah, biarkan aku berbicara tentang metode lambat terlebih dahulu. Karena Bingxin diubah dari lotus laut Bingxin, kamu dapat membiarkan lotus laut Bingxin tumbuh secara alami. Setelah tumbuh selama puluhan ribu tahun, lotus laut Bingxin dapat tumbuh secara alami dan berubah menjadi bentuk manusia. Sudah waktunya bagi Bingxin untuk bangkit kembali," ucap Xiao Bailong perlahan. "Puluhan ribu tahun, cara ini sebenarnya cukup lambat. Entah apa yang akan terjadi puluhan ribu tahun dari sekarang. Kalau untuk cara cepat bagaimana?" ucap dari Xiaoyan. "Metode cepat tidak begitu mudah untuk dilakukan. Kamu perlu mengumpulkan 5 elemen berbeda dari emas, kayu, api, air, dan tanah yang berbeda. Menggunakan prinsip pertumbuhan bersama dan pengendalian dari 5 elemen untuk menciptakan dunia dan menghidupkan kembali Bingxin," ucap Xiao Bailong. "Emas, kayu, air, api, dan tanah yang berbeda." Kata-kata Xiao Bailong mengejutkan Xiaoyan. Dia secara alami tahu api yang berbeda dan dia telah mengumpulkan 22 jenis api yang berbeda. Dapat dianggap sebagai ahli bermain dengan api. Tapi dia tidak menyangka bahwa selain api yang berbeda akan ada emas, kayu, air, dan tanah yang berbeda. Ini benar-benar tidak pernah terdengar sebelumnya. Xiao Bailong menjelaskan, "Faktanya, emas, kayu, air, dan tanah yang berbeda, seperti api yang berbeda, telah melewati bertahun-tahun dan menyerap esensi energi surga dan bumi, dan bentuk energi khusus yang dikandung, tetapi kelengkapan energinya tidak sama." "Bagaimana aku bisa menemukan emas, kayu, air, dan tanah yang berbeda?" Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Benua Qi asal tidak memiliki energi 5 elemen, tetapi jenis air aneh yang ditampilkan Guru Tielin adalah jenis air yang berbeda. Aku pikir kamu bisa mendapatkan beberapa berita tentang emas, kayu, dan tanah yang berbeda melalui gurumu," ucap dari Xiao Bailong. "Guru Tielin?" Xiaoyan terkejut beberapa saat dan langsung teringat uap air aneh yang ditampilkan oleh Guru Tielin. Kekuatan dan keanehan uap air itu dia sudah merasakannya untuk pertama kali. Mengetahui bahwa Tielin memiliki air yang berbeda, Xiaoyan tidak buru-buru bertanya kepada Tielin tentang air yang berbeda.
Melihat teratai laut berhati es yang indah di depannya, Xiaoyan menggerakkan pikirannya dan melihat piton yang sedang mandi di sumber mata air dan berteriak, "Linglong, keluarlah!" Piton itu lalu berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini? Sumber mata air roh ini milikku." Xiaoyan lalu berkata, "Jika kamu tidak keluar, aku akan mengusirmu dari dunia batinku." "Oh, berani sekali kamu mengancamku," Piton berteriak dingin. Dan ekor besar ular itu keluar dengan marah dan berguling ke arah Xiaoyan. Melihat ini, wajah Xiaoyan sedikit tenggelam dan telapak tangannya mengalir keluar. Sebuah telapak tangan dendam besar bergegas turun, meraih ekor piton menelan langit 9 warna, dan kemudian membantingnya ke udara. "Linglong, di dunia batinku, semua harus mendengarkanku," ucap dari Xiaoyan. Melihat piton dilempar, Xiao Bailong segera berteriak kegirangan. "Hahaha, jatuh yang sangat bagus. Xiaoyan, kamu sangat baik telah membantuku melempar piton bau ini." Piton lalu berkata, "Xiaoyan, tunggu aku. Ketika aku mendapatkan kembali kekuatanku, aku akan membalasmu." Tubuh piton menelan 9 warna naik ke langit, bergegas ke kedalaman dunia batin, dan berubah menjadi gunung ular sanca. Piton pergi. Xiao Bailong tertawa keras. "Hahaha, wanita tua itu telah pergi. Sumber mata air spiritual ini sekarang milikku." Xiaoyan lalu berkata, "Sumber mata air roh ini bukan untukmu. Aku ingin mengangkat Bingxin Hailian di mata air roh sumber. Mata air roh sumber ini sangat berharga, pasti sangat membantu pemulihan Bingxin Hailian." Begitu memasuki mata air roh sumber, teratai laut hati es tumbuh dengan cepat. Teratai laut hati es yang awalnya sangat pendek, dengan cepat menutupi seluruh mata air roh sumber. "Mata air roh sumber ini sangat membantu Bingxin Hailian," ucap dari Xiaoyan. Tangan Xiaoyan bergerak perlahan, dan segel tangannya tiba-tiba mengembun. Sejumlah besar energi pertempuran pucat mengalir ke atas mata air roh sumber, mengurung mata air roh sumber ke dalamnya seperti mangkuk raksasa, tampak dari kejauhan seperti segel. Sekarang, setelah Bingxin Hailian ditempatkan, dia bisa berlatih dengan tenang. Xiaoyan segera duduk di bawah pohon bodi kuno. Matanya sedikit terpejam. Tangannya membentuk postur kultivasi, dan dia memasuki kondisi kultivasi. Di bawah bimbingan pikirannya, dunia batin Xiaoyan perlahan melayang, dan kemudian perlahan terbang menuju luar lembah. Ketika Xiaoyan membuka saluran antara dunia batin dan dunia luar, dunia batin menyerap aura dari dunia luar. Aura tak berujung dan sumber energi mengalir ke dalamnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak aura mengalir ke dunia batin. Zona kacau tak berujung mulai kembali, dan ruang itu perlahan berkembang. Pada saat ini, pohon bodi kuno tiba-tiba bergetar dan mulai menyerap aura langit dan bumi. Dan aura yang terus-menerus mengalir dari dunia luar berkumpul ke arahnya. Energi spiritual dari dunia terus-menerus diserap olehnya. Dunia batin dan dunia luar tampaknya telah mencapai keadaan seimbang. Setelah latihan pengorbanan ini, dunia batin menjadi lebih luas, dan kepenuhan energi dan kekayaan aura roh asal telah sangat memuaskan Xiaoyan. Meskipun dunia batin sudah sangat luas sekarang, ini masih jauh dari cukup. Di masa depan, ia akan memperluas dunia batin ke ukuran dunia kuno, bahkan lebih luas dari dunia kuno. Xiaoyan segera membuka dunia batin dan terbang keluar. Begitu dia terbang, dia merasa sedikit heran. Bunga, tanaman, dan pohon di sekitarnya semuanya layu dan kuning. Dan pegunungan yang tak berujung tidak lagi hijau. Mengetahui bahwa ini adalah hasil dari penyerapan dunia batinnya,
Dia merasa sedikit gelisah dan segera terbang ke gua tempat Xiaoya dan Tiewei berada. Setelah melakukan perjalanan puluhan mil, warna hijau akhirnya mulai tumbuh lagi dan Xiaoyan juga lega. Kembali ke lembah, Tiewei dan Xiaoya masih berlatih. Xiaoyan tidak mengganggu mereka dan mulai kultivasinya. Dalam latihan siang dan malam, lebih dari 2 bulan waktu berlalu dengan tenang. Pada saat ini, Xiaoyan, Tiewei, dan Xiaoya membuka mata mereka secara bersamaan karena mereka merasakan panggilan Guru Tielin. Mereka bertiga perlahan berdiri. Tubuh mereka berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar dari lembah. Mereka bertiga dengan cepat tiba di lembah dan bersatu kembali dengan Tielin dan yang lainnya. Saat ini, lebih dari 90 siswa untuk ujian ketiga telah tiba. Melihat wajah banyak siswa, Tielin tersenyum lalu berkata, "Kali ini, pengalaman pegunungan roh asal akan segera berakhir. Kekuatan kalian telah meningkat pesat. Selanjutnya, kalian akan menjalani ujian yang paling kejam. Jika kalian lulus, kalian dapat memasuki Akademi Sengnan untuk berlatih. Jika kalian gagal, kalian dapat memilih untuk pergi atau tetap tinggal dan menunggu sampai ujian berikutnya untuk berpartisipasi sampai kalian lulus." Salah satu siswa bertanya, "Guru Tielin, apa maksudmu? Bukankah kita sudah memasuki Akademi Sengnan?" Tielin lalu berkata, "Akademi Sengnan yang kalian lihat bukanlah Akademi Sengnan yang sebenarnya. Ini hanya kedok untuk perguruan tinggi Sengnan di mata dunia. Jika kalian ingin memasuki perguruan tinggi Sengnan, kalian harus lulus 3 ujian. Dan yang paling sulit adalah ujian ketiga. Hanya dengan lulus ujian ketiga, kalian dapat benar-benar memasuki Akademi Sengnan." Baiklah, karena kalian sudah tahu tentang tes ketiga Akademi Sengnan, kita akan pergi ke tes ketiga. Sekarang, aku akan memberi kalian slip batu giok. Tes ketiga ini sangat berbahaya, bahkan akan mengancam jiwa kalian. Jika kalian menghadapi ancaman jiwa atau merasa tidak mampu bertahan, kalian dapat menghancurkan slip batu giok di tangan kalian. Kemudian, kalian dapat mengundurkan diri dari ujian ketiga kapan saja. Namun, aku juga memperingatkan kalian untuk tidak menggunakannya dengan sembarang. Karena selama kalian menghancurkan slip batu giok di tangan kalian, itu akan menunjukkan bahwa kalian telah gagal dalam penilaian. Apakah kalian mengerti? Mengerti, semua orang berteriak serempak. Tielin lalu berteriak, "Baiklah, ayo pergi dan ikuti aku." Sekelompok orang bergegas ke kedalaman pegunungan Yuanling. Dan dalam sekejap, mereka tiba di pusat pegunungan Yuanling. Salah satu siswa bertanya, "Guru Tielin, untuk apa kamu membawa kami ke sini? Apakah tes ketiga dilakukan di gunung ini?" "Tidak, tes ketiga yang akan kalian lakukan adalah di alam yang dalam. Dan gunung roh sumber ini adalah koordinat dari alam yang dalam di alam manusia." Alam yang mendalam, semua orang terkejut. Di mata dunia, penyebutan alam mendalam membuat iri dan menakjubkan. Alam mendalam adalah tempat yang kuat dan misterius. Banyak praktisi yang kuat akan memilih untuk berkultivasi di alam mendalam. Dan hampir setiap alam mendalam memiliki energi yang tiada taranya, dengan kekuatan yang menakutkan. Mendengar bahwa mereka akan mengikuti tes ketiga di alam yang dalam, semua orang terkejut dan bersemangat. Bahkan, jika pada akhirnya gagal dalam penilaian, mereka masih bisa untuk melihat alam yang dalam. Memikirkan hal ini, semua orang ingin mencoba. Karena semua orang sudah siap, ayo berangkat sekarang, ucap dari Tielin. Melihat Tielin yang bergegas ke hutan lebat di bawah, Xiaoyan, Tiewei, dan Xiaoya di sampingnya mengikuti dengan cermat. Semua orang datang ke dinding batu yang tinggi halus seperti cermin.
Di mata semua orang, Tielin benar-benar menabrak dinding batu dengan keras. Tepat sebelum tubuh Tielin hendak menabrak dinding batu yang tinggi, lingkaran cahaya samar muncul di dinding batu. Tielin bergegas masuk dan menghilang. Melihat ini, yang lain bergegas menuju lingkaran cahaya di dinding batu. Semua orang melewati lingkaran cahaya itu, dan seluruh dunia tiba-tiba berubah. Pemandangan di depan semua orang sangat berbeda dari pemandangan Gunung Yuanling barusan. Apa yang muncul di depan mereka adalah lembah yang sunyi. Baiklah, tes ketiga dimulai sekarang. Kalian harus memasuki lembah ini sebagai sebuah tim. Ingat, ada banyak bahaya di lembah. Begitu kalian menghadapi bahaya, cepat hancurkan giok yang aku berikan kepada kalian. Jadi, mungkin aku bisa menyelamatkan hidup kalian. Tielin berkata dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian dengan lambaian tangannya, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan meninggalkan alam yang dalam. Setelah Tielin pergi, semua orang berdiri di pintu masuk lembah, masih melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Namun, melihat lembah yang sunyi di depan mereka merasa kecewa. Dalam imajinasi semua orang, alam mendalam yang seharusnya menjadi surga bagi orang-orang untuk ditinggali, tetapi lembah di depan mereka sangat sunyi. Jelas, bukan untuk ditinggali oleh orang. Alam mendalam juga memiliki tingkat superioritas dan inferioritas yang dibagi menjadi 3 tingkatan. Atas, tengah, dan bawah, sesuai dengan levelnya. Jelas, ranah mendalam tempat Xiaoyan berada lebih rendah. Berhenti sebentar di pintu masuk lembah, dan semua orang dalam kelompok berjalan menuju lembah yang sunyi satu demi satu. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa memasuki lembah yang tampaknya biasa adalah awal dari mimpi buruk mereka. Melihat lembah yang luas di depannya, Xiaoyan sedikit kecewa. Yang disebut alam mendalam ini jauh lebih buruk daripada alam kuno, alam jiwa, dan alam obat dari benua Daoqi. Dan tidak hanya memiliki area yang luas, lebih kecil dari alam kuno dan alam jiwa. Bahkan, lingkungannya tidak dapat dibandingkan dengan dunia kuno dan dunia obat-obatan. Qia Wuyanlang. Pada saat ini, orang-orang memasuki lembah yang sunyi satu demi satu. Akan tetapi, baru beberapa langkah berjalan, mereka menghilang di depan mata semua orang. Ini ada apa? Melihat pemandangan ini, banyak orang terkejut. Tiawei lalu berkata, "Apa yang diributkan? Semua yang kita lihat di depan kita adalah ilusi, dan kita sudah berada dalam ilusi. Dalam ilusi, hal-hal aneh bisa terjadi." Ilusi. Begitu suara Tiawei jatuh, semua orang terkejut. Ketika semua orang terkejut, Tiawei samar-samar menjelaskan lagi. Tes ketiga ini adalah untuk kita menembus ilusi. Setelah kita menembus ilusi, tes ketiga bisa lulus dengan lancar dan kita bisa masuk Akademi Shengnan. Pada saat ini, setelah mendengarkan kata-kata Tiawei, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka mengetahui isi spesifik dari tes ketiga. Segera semua orang berjalan ke lembah satu demi satu. Sementara itu, Xiaoyan, Tiawei, dan Xiaoya berjalan memasuki lembah bersamaan. Setelah beberapa saat berjalan, Xiaoyan melihat raksasa tinggi berdiri di atas batu di kejauhan. Tubuh raksasa itu benar-benar transparan, memegang kapak transparan besar di tangannya. Tiawei lalu berkata, "Ini adalah raksasa yang diubah oleh angin, yang dapat memanipulasi kekuatan angin." Setelah mendengar ini, Xiaoyan dan Xiaoya mengangguk pada saat yang sama, dan kemudian mereka bertiga perlahan-lahan mengepung raksasa itu. Dengan rasa jijik di sudut mulutnya, raksasa itu mengangkat lengannya dan mengangkat telapak tangannya ke udara. Badai tornado besar tiba-tiba muncul di depannya.
Badai berputar dengan cepat, bercampur dengan bilah angin yang menakutkan dan menyapu ke arah ketiganya. Pada saat yang sama, Xiaoyan, Xiaoya, dan Tiewei naik ke langit dan buam, buam, buam. Skill badai tornado menghantam mereka. Seketika itu, Xiaoyan, Xiaoya, dan Tiewei menghindari badai itu. Namun, pada saat ini, badai itu terbelah menjadi 3 dan masing-masing mengejar Xiaoyan, Xiaoya, dan Tiewei. Pada saat yang sama, kapak transparan besar muncul dari udara dan kemudian menabrak kehampaan dengan keras. Segera setelah itu, tubuh raksasa itu perlahan muncul. Dalam pelarian dari badai tornado, Xiaoyan segera menstabilkan sosoknya dan tidak lagi menghindar. Lalu, aura yang kuat keluar dari tubuh Xiaoyan seperti letusan gunung berapi dan bertabrakan dengan badai tornado yang mendekat. Suara keras meletus di udara. Badai tornado yang melanda Xiaoyan akhirnya dimusnahkan dalam kehampaan. Begitu telapak Xiaoyan menginjak kehampaan, dia bergegas menuju raksasa itu. Dengan cengkraman erat di tangannya, nyala api yang membakar tiba-tiba berubah menjadi raksasa merah menyala. Melihat bahwa Xiaoyan mengambil inisiatif untuk menyerang, raksasa itu perlahan mengangkat kapak raksasa di tangannya dan kemudian dengan keras menebas Xiaoyan. Api melahap gelombang. Xiaoyan berteriak dalam hatinya. Seketika itu, cahaya api yang berbeda muncul di telapak tangannya dan bertabrakan dengan kapak raksasa dengan keras. Buam, buam, buam. Setelah bertabrakan hebat, Xiaoyan terbang keluar dan menabrak batu. Di sisi lain, raksasa itu hanya mundur 2 langkah. Alam api yang berbeda. Xiaoyan berteriak dengan tajam dan langsung membuka domain api. Suhu tinggi yang menakutkan sangat memperlambat kecepatan pemadatan tubuh raksasa. Tangan kirinya mulai dengan cepat mengubah teknik segel yang rumit. Seiring dengan perubahan segel di antara jari-jari Xiaoyan, kekuatan hisap yang kuat meledak dari telapak tangan kanannya. Bola krismon dengan cepat terbentuk. Meskipun bola di tangan Xiaoyan tidak terlihat terlalu besar, energi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Dan bola di tangannya persis adalah bola energi domain yang dibentuk oleh konvergensi kekuatan domain. Energi yang terkandung di dalamnya sebanding dengan Buddha Shuri Lotus. Dia menamai bola energi domain sebagai manik penghancur domain, yang berarti bahwa ranah manik cukup kuat untuk menghancurkan langit. Ini adalah percobaan pertama untuk menggunakan manik penghancur domain. Jika tes berhasil, dia akan beruntung. Namun, saat ini, Xiaoyan juga mengambil resiko besar untuk menggunakan manik penghancur domain yang begitu kuat di tubuh raksasa. Begitu manik penghancur domain meledak, gelombang energi yang menakutkan akan menghancurkan segalanya. Tidak hanya bisa menghancurkan raksasa angin, bahkan dia sulit untuk melarikan diri. Tapi saat ini, Xiaoyan tidak punya pilihan lain. Dengan keras, bola merah di tangannya terbang keluar seperti meteor. Xiaoyan dengan cepat membuka langit dan bumi batin lalu terbang masuk. Duar, duar, buam. Begitu Xiaoyan menutup dunia batin, suara keras bergema dari pusat raksasa. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.